Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama buistu muallima." Artinya sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru, sebagai pembimbing, sebagai pengajar. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, untuk memaknai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bahwa di dalam kehidupan ini untuk mencapai kehidupan yang baik, bahagia, dan seterusnya perjalanan menuju kehidupan akhirat, kita tidak boleh terlepas dari seorang guru. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang durhaka kepada gurunya, maka tidak ada taubat baginya. Kemudian ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa barang siapa tidak mempunyai guru, tidak mempunyai pembimbing, tidak mempunyai pengajar, maka gurunya adalah syaitan. Apabila kita memperhatikan hadis Nabi dan kata ulama-ulama kita, maka tentu sangatlah berbahaya apabila kita tidak memiliki seorang guru atau seorang pembimbing. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, maka kita perlu mencari seorang guru, mencari seorang pembimbing yang tentunya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi masalah adalah apakah kita mau mengikuti petunjuk guru yang disediakan Allah Subhanahu wa taala oleh kita atau tidak. Namun yang harus kita pahami bahwa apabila kita tidak memiliki guru atau memiliki guru tapi tidak taat kepadanya, maka itu adalah kedurhakaan. Karena saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pembimbing. Yang pertama adalah orang tua kita yang melahirkan kita. Inilah guru pertama kita. Guru yang mengajarkan kita, membesarkan kita, mendidik kita dari tidak tahu berkata-kata menjadi pintar berkata-kata, dari tidak tahu berjalan menjadi pintar berjalan, dan mengajarkan kita bagaimana caranya makan, minum, dan lain-lain. Inilah guru pertama kita, yaitu orang tua kita. Pantaslah saudara-saudara sekalian, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ridho Allah tergantung ridho kepada orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, taat kepada orang tua sebagai guru pertama kita adalah hukumnya wajib, karena apabila kita tidak taat, maka kita akan durhaka kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, guru kita yang harus kita cari dan harus kita berguru kepadanya adalah para ulama. Karena ulama, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang dekat kepada Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah, oleh penduduk langit dan bumi. Ulama, saudara-saudara sekalian, adalah pewaris para nabi. Jadi sudah barang tentu orang yang mengajarkan kita agama harus memiliki
silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu silsilah yang apabila kita melihatnya kita ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan silsilah, silsilah yang hakiki, silsilah yang sebenarnya. Karena silsilah yang di atas kertas, saudara-saudara sekalian, itu cuma bentuk meyakinkan kita bahwa inilah jalurnya. Namun hakikat yang sebenarnya adalah apabila kita melihat seorang ulama, seorang guru, lalu kita teringat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah guru kita yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, pentinglah bagi kita mengikuti ulama, karena apabila kita mengikuti ulama maka kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa ajaran agama Islam yang diteruskan oleh para sahabat sampai ulama-ulama sekarang. Jadi apabila kita berguru kepada ulama, maka sesungguhnya kita telah berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantaslah di dalam agama bahwa tidak ada keselamatan bagi yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak mengikuti ulama-ulama yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru pertama kita adalah orang tua kita, guru kedua kita adalah ulama yang membawa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan guru yang ketiga kita, saudara-saudara sekalian, adalah Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan kita. Inilah guru kita, guru yang bisa menyelamatkan kita, yang punya penentu apakah kita selamat atau tidak. Karena Nabi Adam diajarkan tentang segala sesuatu karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia lebih mulia daripada malaikat-malaikat, jin-jin dan lain-lain. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, kita harus taat kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan jalan kepada kita untuk bisa bersamanya, bisa berjumpa dengannya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan bahwa ku kenal Tuhanku karena Tuhanku sendiri. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menunjukkan kita hanyalah Allah. Sedangkan ulama-ulama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita panduan, memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat, memberikan kita rambu-rambu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang membuat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Sayyidina Ali karramallahu wajahahu mengatakan bahwa aku kenal Tuhanku karena Tuhanku sendiri. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang menjalankan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman bahwa barang siapa bersungguh-sungguh di dalam jalanku, maka akan aku tunjukkannya jalan menuju kepadaku. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menghormati guru-guru kita, taat kepada perintah mereka, karena itulah sumber keselamatan. Dan ini sangat ditekankan dalam ilmu tasawuf. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita kasih sayangnya, sehingga di kehidupan dunia ini kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.